Saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, kita akan membahas pada minggu ini, pada saat ini, pertanyaan minggu lalu, yaitu darah Kristus, dikatakan dalam bahasa Yunani adalah to aima to Kristo. Yang menjadi pertanyaan saudara adalah minggu lalu, apakah dosa diampuni di luar air atau di dalam air? Nah, saudara, pertanyaan ini akan kita bahas pada saat ini. Tapi sebelum kita akan membahasnya bersama, mari kita satu berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami kembali menghadapi Kau dengan segala kerendahan kami. Kami bersyukur di mana kami dapat berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel, dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa sekiranya memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada. Amin. Saudara, sebelum kita akan membahas bersama-sama pertanyaan yang akan kita bahas sesaat ini, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-38 dan 41. Saudara, dikatakan begini dalam terjemahan Indonesia Yunani. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, yaitu Roh Kudus. Ayat ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptiskan, dan pada hari itu jumlah mereka bertambahlah kira-kira 3.000 orang. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada saat ini yang akan kita bahas adalah warga negara kerajaan Allah jiwanya diselamatkan ketika keluar dari dalam air. Dan darah Kristus menyucikan dosa warga negara kerajaan Allah. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, yang menjadi pertanyaan minggu lalu adalah, apakah dosa-dosa kita dihapus di luar air atau di dalam air? Saudara, mungkin saudara bertanya, kok pertanyaan seperti itu? Saudara, perjanjian baru menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Alkitab perjanjian baru ada dua pengampunan, saudara. Yaitu pertama pengampunan di dalam air, dan kedua pengampunan setelah keluar dari dalam air. Nah, saudara, pengampunan pertama yang kita akan bahas adalah apakah dosa-dosa kita diampuni di luar air atau di dalam air. Saudara, perjanjian baru menjelaskan kepada kita bahwa poin pertama adalah dosa-dosa kita dihapus di dalam air. Itu cara perjanjian baru menjelaskan kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Di dalam Markus 16 ayat ke-16, saudara, dikatakan oleh Yesus kepada para rasulnya, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, kemudian yang kedua, saudara, Petrus katakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-38, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis akan jalan keampunan dosamu. Saudara, dibaptis akan jalan keampunan dosa menyatakan bahwa dosa-dosa itu diampuni setelah dibaptis, masuk ke dalam air. Jadi pengampunan pertama, saudara, harus masuk ke dalam air. Saudara, apa yang terjadi di dalam air baptisan itu? Dan ini banyak pengajar Alkitab tidak menjelaskan secara detail firman Tuhan itu. Nah, saudara, apa yang terjadi di dalam air ketika kita dibaptis? Menurut perintah Kristus dalam Markus 16 ayat ke-16, apa yang terjadi dalam Kolose 2 ayat ke-12, saudara, dikatakan bahwa kuasa Allah bekerja di dalam air. Untuk apa? Ibrani 9 ayat 14, untuk mencuci hati nurani kita. Memakai apa, saudara? Kuasa Roh Kudus itu mencuci hati kita, yaitu pakai darah Kristus. Ibrani 9 ayat ke-14. Jadi ketika kita di dalam air, saudara, Roh Kudus berkuasa menyucikan hati nurani kita, membersihkan hati nurani kita dengan darah Kristus yang dijelaskan dalam Ibrani 9 ayat 14. Itulah sebabnya ketika kita keluar dari dalam air, itu dosa-dosa kita diampuni atau dihapus di dalam air itu. Nah, saudara, pertanyaan berikutnya adalah, dosa-dosa kita diampuni atau dihapus dengan cara yang kedua, yaitu setelah kita dibaptis. Yang pertama, kita dihapus di dalam air, dosa-dosa kita melalui hati nurani kita. Setelah kita keluar dari dalam air, maka kita terbebas dan kita menerima hidup baru sesuai dengan Roma 6 ayat 3 dan 4. Kemudian yang kedua, saudara, dosa kita dapat diampuni setelah kita dibaptis.
Jadi saudara, sebelum kita dibaptis, maka dosa kita tidak bisa diampuni. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dosa kita diampuni setelah kita dibaptis. Bagaimana kita tahu? Mari kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, bahwa ketika kita berjalan dalam terang dan kita bersekutu satu dengan lain dalam terang, maka darah Kristus menyucikan kita dari dosa kita. Nah saudara, itu yang dijelaskan oleh penulis Yohanes, Rasul Yohanes, bahwa dosa kita diampuni setelah kita dibaptis. Dan dengan cara yang kedua, yaitu apabila kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil mengampuni dosa kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9, Allah mengatakan melalui Rasul Yohanes, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil mengampuni dosa kita. Saudara, kita harus tahu bahwa 1 Yohanes adalah surat hukum atau surat inspirasi Roh Kudus diberikan kepada Rasul Yohanes, dialamatkan kepada orang-orang sudah dibaptis. Bukan ditujukan kepada orang yang tidak dibaptis, tapi sudah dibaptis. Itulah sebabnya ketika orang yang sudah dibaptis, ketika dia jatuh ke dalam dosa tanpa disengaja, maka dia bukan lagi dibaptis kembali, tapi dia harus mengaku jenis dosa apa yang dia lakukan supaya Allah mengampuni dosanya. Saudara, dengan demikian bahwa kesimpulannya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dosa-dosa kita dapat diampuni dengan 2 cara, yaitu pertama harus melalui baptisan masuk dalam air, dan yang kedua setelah kita dibaptis keluar di dalam air, maka jika kita tanpa sengaja melakukan dosa, maka cara mengampuninya kita harus akui kepada Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka Allah itu setia dan adil mengampuni dosa kita. Semoga bermanfaat bagi kita dan memberikan motivasi bagi kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengarkan sabda firman-Mu yang menguatkan, mengajarkan kepada kami bahwa kami harus melakukan kebenaran firman-Mu. Ketika kami melakukan, maka dosa-dosa kami diampuni, dan jikalau kami setelah dibaptis keluar dari air dan kami melakukan dosa tanpa sengaja, maka kami harus mengakui di hadapan-Mu jenis dosa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pengetahuan ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan berkati.